Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Halo teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Rifki Prihantono, pada mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sasis dan pemindah tenaga. Teman-temanku yang sedang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang front wheel alignment. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya berharap kalian antusias dan dapat belajar bersama-sama tentang penyetelan front wheel alignment menggunakan alat spuring 3 dimensi. Sebelum kita berbicara tentang penyetelan front wheel alignment, alangkah baiknya kita membahas pengertian front wheel alignment, faktor-faktor FWA, dan gejala-gejala yang muncul jika nilai FWA tidak tepat dan memerlukan penyetelan. Agar merefresh ingatan kita, agar kita dapat mengingat kembali tentang materi front wheel alignment, maka kita simak video berikut ini. Apakah wheel alignment itu? Wheel alignment adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut, sehingga menyebabkan pengemudian ringan, nyaman, dan stabil, serta kausan ban normal. Front wheel alignment atau FWA adalah posisi atau kedudukan roda depan kendaraan dan atau steering axis roda depan yang dipasang dengan nilai jarak dan tinggi tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu. Sementara rear wheel alignment atau RWA berlaku untuk roda belakang. Fungsi dari wheel alignment adalah 1. Untuk memeringan gaya pengemudian atau memeringan gaya untuk memutar roda kemudi. 2. Untuk membuat sistem kemudi stabil. 3. Untuk memperoleh gaya pengembalian roda kemudi saat setelah berbelok. 4. Untuk memperpanjang umur ban. Kelebihan apabila penyetelan wheel alignment tepat dan presisi adalah 1. Roda kemudi mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar. 3. Mengurangi getaran ban dan suara bising. 4. Meningkatkan stabilitas kendaraan dan respon handling kendaraan. 5. Mencegah keausan dini pada ban. Lalu, apa saja faktor dari FWA itu? Pertama adalah chamber. Chamber adalah kemiringan sumbu atau garis tengah roda depan bagian atas terhadap garis vertikal apabila dilihat dari posisi depan atau belakang kendaraan. Ada 3 jenis chamber, yaitu chamber positif jika bagian atas roda miring ke arah luar, chamber negatif jika bagian atas roda miring ke arah dalam, dan chamber 0 apabila garis tengah roda sejajar dengan garis vertikal. Fungsi chamber adalah 1. Mencegah keausan ban yang berlebihan pada sisi roda bagian dalam maupun bagian luar. 2. Meningkatkan kestabilan kendaraan. 3. Meningkatkan handling kendaraan. Chamber negatif digunakan untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan. Chamber negatif biasanya didapati pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan atau front engine front wheel drive. Sementara, chamber positif berfungsi untuk memungkinkan terbentuknya chamber 0 saat kendaraan diberi beban dan mengurangi beban pada steering. Yang kedua adalah caster. Caster adalah kemiringan steering axis inclination atau kingpin jika dilihat dari arah samping kendaraan. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi, serta untuk mendapatkan pengembalian roda kemudi ke posisi lurus setelah berbelok. Miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan stabilan kendaraan saat berjalan lurus dan daya balik kemudi setelah membelok. Caster positif yang besar menyebabkan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi, kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi lebih ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Yang ketiga adalah two angle. Two angle adalah jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang. Jika roda depan bagian depan lebih pendek dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan two in. Namun jika roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan two out.
Two-in berfungsi untuk mengimbangi camber roll atau menggelindingnya roda ke arah luar yang disebabkan oleh camber positif. Selanjutnya, hasil dari pembacaan two ada dua, yaitu half two dan total two. Half two adalah pengukuran two pada satu sisi roda, sementara total two adalah hasil penjumlahan antara pengukuran two sisi kanan dan two sisi kiri. Dimensi kendaraan yang mempengaruhi FWA adalah turning radius, overall height, ground clearance, body clearance, wheelbase, dan tread. Turning radius atau radius putar merupakan diameter lingkaran yang dihasilkan saat mobil melakukan putaran penuh 360 derajat. Namun, saat ini radius putar mobil yang digunakan cukup diukur dengan mengukur jarak diameter putaran mobil ketika berputar minimal sebanyak 180 derajat atau setengah lingkaran. Jarak diameter yang dihasilkan oleh mobil saat berputar tersebut kemudian digunakan sebagai besar radius putar. Overall height adalah tinggi kendaraan dalam kondisi kosong atau tanpa penumpang. Pengukurannya dilakukan dari ujung roda bawah sampai posisi ujung atas atap mobil. Selanjutnya adalah ground clearance. Adalah jarak terendah dari satu titik kendaraan terhadap permukaan tanah. Selanjutnya adalah body clearance. Body clearance adalah jarak terendah dari bodi mobil terhadap permukaan tanah. Wheelbase adalah jarak antara titik tengah dari roda depan dan titik tengah roda belakang. Selanjutnya adalah tread. Tread adalah jarak titik tengah roda kanan, depan atau belakang, dan roda kiri, depan atau belakang. Sebelum melakukan penyetelan chamber dan caster, kita harus memperhatikan jenis suspensi depan dari kendaraan yang hendak dilakukan penyetelan front wheel alignment-nya. Chamber dan caster disetel dengan beberapa cara, tergantung dari tipe suspensi dan tipe dari penyetelnya. Pada suspensi MacPherson, chamber disetel dengan cara merubah sudut antara shock absorber dan steering knuckle. Sedangkan caster disetel dengan merubah jarak antara lower arm dan strut bar menggunakan spacer atau mur penyetel. Pada model wishbone, penyetelan chamber dan caster ada yang model USIM dan ada yang model knock, ada yang terpisah dan ada yang secara bersama-sama. Untuk yang model knock, pada ujung dalam lower arm dilengkapi dengan baut pengikat tipe eccentric cam atau knock. Ada yang satu set maupun dua set tergantung dari tipe armnya. Bila baut knock diputar, maka center lower arm akan bergeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan lower ball joint center bergeser karena lower arm didukung oleh strut bar. Tipe penyetelan secara bersama ini dipakai pada tipe suspensi strut maupun wishbone. Model penyetel yang lain adalah menggunakan U-shim. Untuk menyetel camber digunakan U-shim ganda, sedangkan untuk merubah chamber dan caster digunakan U-shim tunggal. Untuk mengetahui apakah kendaraan perlu penyetelan FWA, dapat dirasa dan atau diamati saat mobil dikendarai dan dapat dirasakan gejala awalnya, yaitu 1. Kausan ban yang tidak wajar. Kausan tersebut dapat dilihat dari 1 atau keempat ban. Kausan pada bagian lengkungan sisi ban, atau pada alur diagonal pada sisi atau pada telapak ban. 2. Kondisi roda kemudi yang tidak wajar saat dikemudikan, yaitu terasa berat dari biasanya, atau saat dibelokkan, roda kemudi tidak mau kembali ke posisi lurus saat dilepaskan, atau terasa menarik ke salah satu sisi. 3. Mobil terasa membelok dengan sendirinya saat melaju, padahal pengemudi sedang mengemudikannya lurus ke depan. 4. Mobil berjalan lurus tapi bodinya miring, seakan berjalan seperti kepiting, maka kendaraan mengalami masalah pada rangka. Nah, kalian sudah mengetahui tentang dasar-dasar dari wheel alignment. Dalam melakukan penyetelan FWA, langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah persiapan, langkah pengukuran, langkah penyetelan, dan langkah sesudah penyetelan.
Sebelum melakukan penyetelan front wheel alignment atau FWA, hal yang perlu dipersiapkan adalah memastikan kondisi alat atau tools dan perlengkapan atau equipment serta alat pelindung diri atau safety equipment dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alat yang diperlukan adalah penahan pedal rem, penahan setir, tangga, kunci ring 21, 22, 23, 24, kunci pas 22, dan kunci Inggris. Perlengkapan yang digunakan adalah alat spuring 3 dimensi, merek Roadback, kompresor, dan car lift. Alat pelindung diri yang perlu dipersiapkan adalah sarung tangan dan helm. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi agar tangan kita tidak tergores benda tajam, dan helm melindungi kepala kita dari benturan saat kita berada di kolong mobil. Objek kendaraan yang digunakan sebagai contoh dalam penyetelan FWA kali ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G tahun 2005 dan menggunakan transmisi manual dan bahan bakarnya adalah bensin. Setelah semua alat dan perlengkapan siap, langkah selanjutnya adalah menghidupkan komputer dengan cara menghubungkan komputer ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol power pada komputer. Sambil menunggu komputer siap digunakan, hidupkan kompresor dengan cara menghubungkan kompresor ke sumber tenaga listrik dan kemudian menekan tombol sakral power atau tuas pengungkit saklar ke posisi on. Udara bertekanan diperlukan untuk membebaskan pengunci car lift pada saat akan diturunkan. Posisikan mobil di atas car lift secara tepat dan berhati-hati. Pastikan mobil berada di tengah-tengah lintasan dan dalam posisi lurus. Setelah itu, tempatkan touring table tepat di bawah roda depan. Aturlah jika belum tepat kedudukannya. Selanjutnya, letakkan pengganjal pada roda belakang agar kendaraan tidak bergeser. Dengan menggunakan inflator, periksa tekanan ban. Spesifikasi tekanan ban pada mobil Innova ini adalah 33-36 PSI. Apabila tekanan kurang, maka isi sampai memenuhi spesifikasi. Lihatlah buku manual untuk mengetahui spesifikasi tekanan ban. Selanjutnya, naikkan ketinggian car lift dengan cara menempatkan selektor ke main jack, kemudian tekan tombol raise secara perlahan dan amatilah perubahan posisi ketinggian car lift. Pastikan posisi antara sisi kanan dan sisi kiri sama. Setelah pada posisi yang sesuai, atau sekitar kurang lebih 2 meter, maka tekan lock agar car lift terkunci pada posisi ketinggian tersebut. Selanjutnya adalah mengangkat bodi mobil bagian tengah. Letakkan ganjal karet pada bagian bawah bodi mobil sebelum mobil diangkat. Hal ini bertujuan untuk melindungi bagian yang ditumpu supaya tidak luka atau penyok. Untuk mengangkat bagian tengah mobil, maka pilih selektor ke subjek. Kemudian tekan tombol raise sampai posisi roda menggantung. Periksa kondisi linkage kemudi, sambungan-sambungan, dan bearing roda. Pastikan dalam kondisi yang baik. Apabila kondisinya tidak baik, maka lepas dan perbaiki atau ganti komponen yang mengalami kerusakan. Setelah selesai melakukan pengecekan steering linkage, sambungan atau engsel atau join, bushing, dan bearing mobil, maka turunkanlah posisi mobil. Setelah subjek pada car lift turun dengan sempurna, ambillah ganjal karet yang sudah selesai digunakan. Pasang target atau sensor pada keempat roda. Pastikan pengait terpasang dengan sempurna dan kuat. Sebagaimana tadi telah disampaikan, mobil yang kita gunakan dalam praktik penyetelan front wheel alignment ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G manual transmission tahun 2005. Kode 2.0 menunjukkan mobil tersebut berbahan bakar bensin yang nanti pada menu pemilihan jenis mobil yaitu pada Innova Petrol 2005. Jalankan program komputer. Klik ikon gambar mobil pada bagian kiri bawah. Ketik Toyota pada kolom pencarian mobil, lalu pilih Toyota paling bawah.
Selanjutnya, ketik nama model Innova, lalu klik cari, kemudian klik Innova Petrol 2005. Tampilan layar akan menunjukkan spesifikasi wheel alignment dari mobil, lalu klik tanda centang. Selanjutnya, klik tombol berikutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Proses loading sedikit memakan waktu. Setelah proses loading selesai, maka akan muncul perintah untuk menarik atau menekan mobil ke bawah. Untuk menjalankan perintah sesuai petunjuk di layar, tarik atau tekan bodi mobil ke arah bawah sesuai dengan perintah program di layar. Proses ini bertujuan untuk pengecekan suspensi. Langkah-langkah pengukuran. Pastikan target terpasang dengan baik dan terdeteksi oleh kamera. Jika target terhalang, maka akan ada tulisan merah "No Signal" dan bagian ban pada ikon kanan atas akan berubah menjadi merah. Pastikan ikon tersebut semua berwarna hijau. Selanjutnya adalah klik tombol start. Akan terdapat perintah untuk mendorong mundur mobil sejauh 20 derajat ke arah belakang. Perhatikanlah perintah untuk mendorong kendaraan maju ke posisi semula. Jika terlihat tanda start, maka mulailah mendorong sampai terlihat tanda stop. Doronglah dengan perlahan-lahan sampai tampilan berganti dengan sendirinya. Setelah selesai, pasang kembali ganjal bagian belakang roda agar posisi mobil tidak berubah-ubah. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran dari dorongan yang telah dilakukan, yaitu hasil chamber dan toe. Hasil pengukuran yang belum diketahui adalah Chester. Perhatikanlah perintah pada layar program. Sesuai perintah pada layar program, maka tarik tuas handbrake. Kemudian, pasang penahan rem dengan cara menginjak pedal rem sampai mentok, lalu pasang penahan pada posisi kursi bagian bawah. Selanjutnya, lepaslah pengunci yang menahan gerak turning table. Perhatikan perintah pada layar. Terdapat perintah untuk memutar setir ke kiri sebanyak 10 derajat. Putar sebanyak 10 derajat sampai terlihat tanda stop. Kemudian, lihat kembali layar dan perhatikan perintah untuk memutar setir ke kanan sebanyak 20 derajat. Putarlah setir secara perlahan-lahan sampai menunjukkan angka minus 10 derajat atau negatif 10 derajat dan sampai terlihat tanda stop. Perlu diingat, saat memutar setir, jangan masuk ke dalam mobil. Cukup putar setir dari luar saja, karena apabila masuk ke dalam mobil, dapat memengaruhi hasil pengukuran. Langkah selanjutnya, lihatlah layar kembali. Lalu, terdapat perintah, putar setir ke kiri lagi sampai lurus dan menunjukkan angka 0 derajat. Pada tampilan layar, akan terlihat data hasil pengukuran dari caster, camber, dan toe dari keempat roda. Setelah itu, tekan tombol berikutnya dan akan terdapat perintah untuk memasang pengunci setir. Untuk mengikuti perintah dari program, pasanglah pengunci setir pada bagian bawah setir yang ditahan oleh kursi pengemudi. Pastikan setir tertahan dengan baik dan tidak goyang-goyang. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran roda belakang. Selanjutnya, pindah ke menu pengukuran roda depan dengan menekan tombol gambar bonet mobil di samping menu saat ini. Maka, akan terlihat data hasil pengukuran FVA sebagaimana terlihat dari layar. Dari data di layar, dapat dibaca hasil pengukurannya, yaitu pada bagian kiri atas menunjukkan hasil caster kiri sebesar 3 derajat 04
menit. Pada bagian kanan atas menunjukkan hasil caster kanan sebesar 2 derajat 57 menit. Pada bagian kiri tengah menunjukkan hasil pembacaan camber kiri sebesar 0 derajat 16 menit. Pada bagian kanan tengah menunjukkan hasil pembacaan camber kanan sebesar 0 derajat 18 menit. Pada bagian kiri bawah menunjukkan hasil pembacaan Cu kiri sebesar 0 derajat 25 menit. Pada bagian kanan bawah menunjukkan hasil pembacaan Cu kanan sebesar minus 0 derajat 18 menit atau negatif 0 derajat 18 menit. Berdasarkan data tersebut, maka chamber, caster, dan tu, baik roda kanan maupun roda kiri tidak pada nilai standar. Nilai yang mendekati standar yaitu apabila jarum berada di warna biru. Standar yang tertera pada program yaitu caster sebesar 3 derajat 09 menit, chamber sebesar 0 derajat 15 menit, dan tu sebesar 0 derajat 03 menit. Maka dari itu, chamber, caster, dan tu perlu dilakukan penyetelan. Pertama, kendorkan mur dan baut penyetel bagian kanan dan bagian kiri. Perlu diketahui, berdasarkan buku manual, mobil Innova ini menggunakan suspensi tipe double wishbone dengan penyetel tipe knock. Maka proses penyetelan dilakukan dengan cara memutar knock. Selanjutnya, lihatlah hasil pengukuran. Apabila jarum masih menunjukkan di posisi berwarna merah, maka perlu dilakukan penyetelan hingga pada posisi biru atau pada angka yang pas dan sesuai dengan spesifikasi. Setel besar chamber dan caster sesuai dengan spesifikasi. Penyetelan dilakukan secara bersama-sama karena mobil ini menggunakan suspensi tipe double wishbone. Chamber dan caster saling berkaitan. Untuk penyetelan chamber dan caster, putarlah baut penyetel bagian depan dan bagian belakang. Setel pada kedua roda depan. Setelah itu, putarlah baut penyetelan secara perlahan sambil mengamati perubahan angka dan gerak jarum pada layar. Setel dengan memutar kunci ring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Petunjuk pada buku manual. 1. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 1 ke sisi plus atau positif dengan 1 notch atau 1 garis takikan di ring belakang baut akan mengubah caster positif 0 derajat 20 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 15 menit. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 2 ke sisi positif dengan 1 notch mengubah caster sekitar positif 0 derajat 15 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 1 menit. Hasil penyetelan dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkan lagi mur dan baut chamber. Selanjutnya adalah penyetelan tu. Penyetelan tu, hal yang dilakukan pertama kali adalah mengendorkan mur pada T-rod N menggunakan kunci pas 22 pada T-rod kanan dan kiri. Selanjutnya, lihatlah layar untuk mengetahui besar tu saat ini. Untuk menyetel tu, gunakanlah kunci pas 15 atau kunci Inggris. Apabila ingin mengubah posisi jarum ke kiri, maka kencangkanlah T-rod atau putar ke kanan. Dan untuk mengubah posisi jarum ke arah kanan, maka lakukanlah langkah sebaliknya. Untuk hasil penyetelan tu dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai melakukan penyetelan, maka kencangkanlah lagi mur T-rod pada ujung T-rod N. Hasil yang ditunjukkan pada angka pengukuran tu, kanan dan kiri, dinamakan half tu.
atau pengukuran tu pada satu sisi roda. Sementara, angka pengukuran yang ada di tengah merupakan total tu atau penjumlahan antara tu sisi kanan dan sisi kiri. Apabila telah selesai melakukan penyetelan dan mendapatkan penyetelan yang sesuai dengan standar, hasil yang merupakan data sebelum penyetelan dan sesudah penyetelan bisa di-print dengan cara klik tombol printer. Setelah selesai melakukan penyetelan, maka hasil yang berupa data sebelum penyetelan dan sesudah penyetelan bisa di-print dengan cara klik tombol printer. Selanjutnya, akan muncul tampilan print preview, lalu klik tulisan print, maka selanjutnya data hasil penyetelan dapat tercetak. Selanjutnya adalah menurunkan car lift. Sebelum menurunkan car lift, pastikan udara bertekanan cukup. Dan cek bagian kolong mobil dan pastikan tidak ada benda yang mengganggu turunnya car lift. Pastikan juga kolong kendaraan tidak ada orang atau tangan yang bekerja agar tidak terjadi kecelakaan. Turunkan car lift yang digunakan dengan cara menekan tombol rise sedikit, lalu tekan tombol down, dan tahan. Amati proses turunnya car lift. Pastikan ketinggian kanan dan kiri sama atau tidak miring. Setelah car lift turun dengan sempurna, maka lepaslah target pada masing-masing roda. Selanjutnya, kembalikanlah target pada rek yang telah tersedia pada konsol alat spuring. Selanjutnya, lepaslah penahan setir dan penahan rem yang terpasang pada bagian dalam mobil. Kemudian, turunkan handle handbrake atau rem tangan. Selanjutnya, pasang kembali pengunci yang menahan gerak turning table. Apabila mengalami kesulitan dalam memasukkan pengunci, maka putar turning table perlahan sambil memasukkan pengunci. Kemudian, angkatlah ganjal karet yang menahan roda belakang. Selanjutnya, mundurkanlah atau turunkanlah kendaraan dari car lift. Lakukan secara hati-hati agar roda kendaraan tetap pada lintasan dan tidak terperosok. Yang terakhir, matikanlah kompresor apabila sudah tidak digunakan. Matikan juga alat spuring dengan kembali ke menu utama dan tekan tombol bergambar saklar on off. Maka alat spuring akan mati. Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Wheel alignment adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut. Faktor FBA yang kita setel yaitu chamber, caster, dan tu. Selanjutnya, dalam melakukan proses penyetelan, kita harus teliti dan sesuai dengan petunjuk agar alat yang kita pakai selalu dalam kondisi baik dan tidak rusak. Dan perhatikan pula keselamatan kerja saat kita bekerja. Selalu pakai sarung tangan dan helm saat bekerja. Melakukan penyetelan front wheel alignment. Penyetelan front wheel alignment yang benar menyebabkan 1. Roda mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi atau kehematan bahan bakar. 3. Meningkatkan stabilan kendaraan dan handling kendaraan. 4. Mencegah kehausan dini pada ban. Pastikan dalam penyetelan hasil sesuai dengan spesifikasi dengan menyetel sesuai dengan petunjuk dan angka pada program alat spuling 3 dimensi merek produk. Sekian tentang video tutorial penyetelan front wheel alignment dan FBA. Semoga kalian antusias dan tetap semangat belajar, sasis, dan pemindah tenaga. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Tetap semangat dan semoga sukses. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.